berlangsung di acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK dengan pemerintah Kabupaten Pasir. Baik, sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Ibu Rosa Vivin Ratnawati, SH, MSD. Yang terhormat Bupati Pasir, Bapak Dr. Fahmi Fadli. Yang terhormat PLT Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun, Bapak Dr. Andes Said Muhadar, MSI. Yang terhormat para pejabat Eselon 2 Lingkup Direktorat Jenderal PSLB 3 KLHK. Yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Bashid, MSI. Yang saya hormati Ibu Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, terima kasih Bu Dirjen. Yang saya hormati Pak Bupati Pasir, terima kasih Pak Bupati udah hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati sahabat saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir. Pelaksanaan ini kita ini sebagai bentuk dukungan kita semua, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah Pasir terhadap pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbacun. Namun sedikit kami sampaikan program pergantian merkuri di penambangan emas skala kecil ini sudah menjadi rencana strategis KLHK. Sehingga kami tiap tahun terus kami coba berusahakan untuk memberdayakan masyarakat untuk menghapus ataupun tidak menggunakan lagi merkuri dalam rangka penambangan emas skala kecil. Oleh karena itu momen seperti ini kita langsung bertemu dengan Pak Bupati ini sangat-sangat penting. Karena masyarakat itu boleh bilang adalah milik Pak Bupati. Jadi kalau Pak Bupati tidak bisa menyampaikan ke masyarakat, apalagi kami. Apa kelebihan seandainya menggunakan cyanida? Tentu catatan kami, ternyata cyanida itu dari sisi efisiensi recovery emas ataupun AU, kalau adalah merkuri diganti dengan cyanida, seharusnya otomatis belakangnya udah aman semua. Kami janji tadi dengan teman-teman untuk Pasir kita cari 1 titik ataupun 2 titik untuk kita melakukan pembinaan langsung sampai ke nilai ekonominya seperti apa. Minimal 1 siklus ataupun 2 siklus. Karena catatan kami biasa pertambangan emas skala kecil itu yang menjadi masalah pertama adalah modal. Jadi dengan sendirinya masyarakat pikirnya bukan mengganti bukan mengganti merkuri untuk lingkungan saja, tapi juga mengganti merkuri dengan senyawa lain untuk mendapatkan income yang lebih tinggi. Ini menjadi catatan kami. Tapi harapan kami hari ini bukan laporan penutupan dan laporan terakhir. Laporan pertama dan terus kami laporkan. Karena ini benar-benar menjadi target pemerintah, tidak hanya merkuri tok, tapi juga pemberdayaan masyarakat pertambangan kecil. Saat ini yaitu ada Bapak Dr. Andes Said Muhadar, MSI, dan juga Bapak Dr. Andes Haji Abdul Bashid, MSI. Kami persilakan Bapak PLT Direktur Pengelolaan B3 beserta dengan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Setelah ini dia penandatanganan perjanjian kerjasama antara PLT Direktur Pengelolaan B3 dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasir. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saat ini sedang berlangsung penandatanganan nota kesepahaman antara Ibu Dirjen dan juga Bapak Bupati Kabupaten Pasir. Baik, komentasikan, boleh kita berikan sambutan yang meriah. Berikutnya adalah penyerahan cindera mata dari Bapak Bupati Pasir kepada Ibu Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Rosa. Yang kami hormati PLT Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Tentu saja pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup RI melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas kerjasama yang terjalin melalui MOU dan perjanjian kerjasama ini. Ini menjadi modal utama kami dalam membangun Pasir
khususnya masyarakat penambang emas yang ada di dua kecamatan yang selama ini melakukan penambangan dengan cara yang sangat sederhana. Sebagai informasi kepada Ibu Dirjen bahwa keberadaan penambang emas di pasir sudah berlangsung sejak lama. Sebagian masyarakat tinggal di sekitar sungai di Kecamatan Muarakomom dan Kecamatan Batu Sopang yang menggantungkan hidupnya melalui biji-biji emas di sungai yang melewati kedua kecamatan, Sungai Terik dan Sungai Muarakomom, Ibu. Kemudian mereka memang juga hidupnya sangat memprihatinkan karena memang perekonomian mereka berasal dari mencari biji-biji emas di pinggiran sungai. Dan juga perusahaan sektor-sektor lain seperti batu bara dan juga kelapa sawit mungkin tidak bisa mereka terlalu andalkan karena memang sesuai kondisi perekonomian mereka. Berdasarkan keprihatinan itulah kami menganggap bahwa pertambangan emas skala kecil yang sudah berlangsung puluhan tahun ini akan mengancam kehidupan manusia, terutama yang bermukim di sekitar lokasi tambang. Jadi pengujian di laboratorium baru-baru ini menunjukkan bahwa sampel yang diambil di sekitar tambang dan diuji ternyata mengandung merkuri yang merupakan bahan beracun dan sangat berbahaya. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian penambang tidak menyadari bahkan kurang peduli yang mengancam mereka dan anak cucunya. Hal ini disebabkan karena paradigma yang berkembang di antara mereka bahwa selama menambang atau mendulang emas tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Pasir untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang bahaya dari merkuri. Namun pemberitahuan dan imbauan saja tidak cukup, Ibu Dirjen, karena perlu langkah nyata dan kehadiran pemerintah di antara mereka untuk membuktikan perhatian bagi kelangsungan hidup masyarakat yang mencari emas secara tradisional ini. Harapan kami suatu saat komunitas penambang ini bisa hidup lebih mapan meskipun masih menambang emas. Setidaknya mereka melakukannya dengan lebih baik, dengan peralatan yang lebih canggih, dan yang utama mereka terhindar dari bahaya merkuri serta bahaya lainnya. Saya bersama Pak Dokter, Pak Bupati Pasir untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan juga perjanjian kerjasama tadi Pak PLT Direktur B3 bersama Bapak Kepala Dinas LH Kabupaten Pasir. Dan kami memang ingin betul-betul menjamin bahwa kualitas lingkungan dan penggunaan bahan kimia itu dapat dilakukan, tapi tentu saja dengan teknologi yang baik sehingga tidak merusak lingkungan. Dan umumnya memang penambangan dan pengolahan emas dilakukan dengan menggunakan peralatan dan pengolahan yang sederhana. Oleh karena itu penambangan emas skala kecil atau PESK itu banyak ditemukan dilakukan dalam bentuk perorangan maupun kelompok masyarakat yang sangat sederhana dan skala kecil. Tadi Pak Said tadi juga sudah menyampaikan bahwa kalau menggunakan merkuri emasnya hanya didapat berapa persen Pak? 50%. Kalau menggunakan sianida yang kita tawarkan teknologinya itu bisa mendapatkan emas 80%. Tapi teknologi yang kami berikan, kami bangun di Kabupaten Pasir ini adalah teknologi yang memang ramah lingkungan. Jadi memang menggunakan sianida, tapi juga bisa teknologinya bisa kemudian limbah yang dibuang itu tidak merusak lingkungan. Karena ada teknologinya tentu saja Pak untuk pengendalian pencemarannya. Dan yang lain Pak Bupati ini juga teman-teman di daerah harus paham bahwa ada Perpres Pak nomor 21 tahun 2019. Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penggunaan Merkuri. Jadi tujuannya adalah mengurangi dan menghapuskan merkuri Pak di tingkat nasional terpadu dengan daerah. Nah daerahnya ini Pak Kadis harus menyusun rencana aksi daerah. Saya harapkan habis ini nih teman-teman B3 Pak Said dibantu untuk bikin rencana aksi daerahnya Pak. Kan sudah kita bantu dengan peralatan ini, jadi diharapkan nanti tanda tangannya Pak Bupati soalnya.
rencana aksi daerah menyusunnya bagaimana dan sebagainya, Pak Kadis nanti dibantu sama teman-teman ya, sama Pak Said.